Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahu al-azim. Masyarakat muslimin jamaah rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib berpesan pada diri sendiri khususnya dan kepada para jemaah sekalian untuk marilah kita terus menerus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai makhluk yang telah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki, dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ialah yang telah mencukupi kebutuhan hidup setiap makhluknya yang ada di dunia ini. Ialah yang Maha Pengasih dan Pemurah kepada manusia dengan anugerah rezeki yang tak boleh dan tak bisa kita dustakan sama sekali. Tapi Allah rabbikum ma'akaziban. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur ini setiap hari, setiap waktu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan terus mendapatkan tambahan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jamaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap umat muslim untuk mengerjakan kebajikan dan menjauhi semua yang dilarang. Namun terkadang manusia dihinggapi sifat hilaf sehingga akhirnya mereka berbuat kesalahan. Sadar atau tidak, ternyata ada beberapa perbuatan yang memang tidak kita sadari kita lakukan, namun hal itu bisa menghapus pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka dalam kesempatan ini izinkan Khatib menyampaikan beberapa perbuatan yang bisa menghapus pahala dari apa perbuatan yang telah kita lakukan. Yang pertama ialah kafir atau syirik. Kafir adalah syirik besar. Secara umum, kafir diartikan sebagai salah satu perbuatan mengambil gantian selain Allah dan menyamakannya dengan Sang Pencipta. Syirik adalah salah satu bentuk kezaliman besar dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu sama artinya dengan menyamakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaan. Selain bisa menghapus amal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang sudah bertindak kafir terhadapnya apabila orang tersebut belum bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau asrafu lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyebutkan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah As-Sufi, Ana adna suraka'i an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian dia menyekutukan di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin jamaah rahimahullah. Yang kedua ialah riya dan ujub. Riya adalah salah satu perbuatan yang tujuannya ingin diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Sangat disayangkan
Jika kita masih berbuat demikian karena hal tersebut akan menghapus amal kebaikan yang telah kita perbuat. Mengapa demikian? Karena dia tujuannya tidak terus semata karena Allah, melainkan ingin mendapat pujian dari orang atas kebaikan yang telah kita lakukan. Sedangkan ujung adalah membanggakan diri. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan. Namun syukur yang tak terukur bisa berubah menjadi wujud yang masuk dalam hati dan puncaknya adalah takabur. Perbuatan ini dapat mengundang beri-beri keburukan dalam hati seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, salah muhlikat sukhra mutarun wa hawa mutaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub dari seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yunfiquna ma anfaqu manna wa la azza. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak menginginkan apa yang dinafkahinya, mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan bentuk pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka mengeluarkan pahala di sisi Rabbi. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Al-Baqarah ayat 626. Perintah untuk tidak mungkin setiap amal perbuatan yang dilakukan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kala yunfiqu ma lahu an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Namun menampakkan amal kebaikan bukan berarti tidak boleh sama sekali. Menampakkan sedekah maupun amal kebaikan dengan tujuan menjadi syiar untuk dapat dijadikan contoh dan mengajak untuk mengikuti kebaikan tersebut adalah boleh dan tidak menghapus pahala yang kita terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berusaha sedekah paling mahia wa itu tuha al-fuqara aqwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah yang baik. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi. Al-Baqarah ayat 2 dan 1. Di dalam ayat ini terdapat kunci bahwa menyembunyikan sedekah lebih utama daripada menampakkannya, karena lebih jauh dari dia, kecuali jika ada masalah yang berat, yaitu ada orang mengikutinya, maka menampakkannya lebih utama dan ditinjau dari sudut pandang ini. Masalah muslimin tidak cuma rahimahullah. Yang ketiga ialah menyakiti atau zalimi orang lain. Dan perbuatan terakhir yang bisa menjadi salah satu sebab hilangnya pahala seorang muslim adalah menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad sabama hadza wa qazafa hadza wa akala ma hadza wa safaqa dam hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatin wa hadza min hasanatin fa in kana hasanatun qabla an yuqra alaihi ukhiza min qatayakum wa turiha alaihi summa turiha ihna. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala salat, puasa, zakat dan haji,
Tapi di sisi lain ia juga mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang secara zalim, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan cara membahas pahalanya kepada orang yang pernah dizaliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya ia pun dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat ini. Barakallahu fiikum wa Qur'an azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum wa innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا ورسولنا المصطفى محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulillah ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم أمانه واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بكرسيه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارض الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر رحمة الله لنا من كل إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا اله الا انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الكثير والله يعلم ما تسمعون. الله أكبر الله أكبر بسم الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara sepupu pada dasar tersebut minta masalah dapatkan dosa sosok karena mendapatkan dosa sosok adalah bagian dari kesempurnaan.